Polisi juga geledah kantor pinjol di Jalan Kantor pinjol atau pinjaman online ilegal digerebek polisi. Selaku pemodal layanan pinjol ilegal di Indonesia, Menggerebek sebuah ruko yang dijadikan kantor pinjaman online ilegal di kawasan Bos perusahaan pinjaman online ilegal di sebuah apartemen dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara. Halo semua, perkenalkan nama aku Melissa Vegayanti dari jurusan Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya. Di sini aku akan membahas mengenai maraknya pinjaman online ilegal. Apa sih pinjaman online ilegal itu? Pinjaman online merupakan bantuan finansial yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan secara dalam jaringan atau daring. Biasanya pengajuan dilakukan melalui aplikasi milik lembaga keuangan tersebut. Sementara itu, pinjaman online ilegal adalah pinjaman yang tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh OJK. Biasanya bunga yang dikeluarkan lebih tinggi dan kurang terjamin. Kira-kira apa saja ya faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang agar terlibat dalam pinjaman online ilegal? Menurut riset No Limit Indonesia, sebanyak 1.433 perbincang mengatakan mengenai alasan mereka terlibat pinjaman online ilegal adalah untuk membayar utang. 542 perbincang mengatakan karena mereka berlatar belakang menengah ke bawah. 499 perbincang mengatakan karena dana lebih cepat cair. 365 perbincang mengatakan untuk memenuhi gaya hidup, serta 297 perbincang mengatakan untuk kebutuhan mendesak. Pinjaman online ilegal ini berdampak negatif bagi mereka yang sudah terlibat, di antaranya 1. Bunga terlalu tinggi. Meskipun dana yang dipinjam lebih cepat cair, namun bunga yang dikeluarkan terlalu tinggi. Yang kedua, penagihan tidak hanya dilakukan kepada konsumen, tetapi juga pada kontak darurat yang turut disertakan oleh konsumen. Yang ketiga, ancaman penipuan, fitnah, juga pelecehan seksual, serta masih banyak dampak negatif lainnya. Ada beberapa tips untuk tidak terlibat dalam pinjaman online ilegal. Yang pertama, cek situs resmi OJK. Yang kedua, lihat transparansi bunga. Yang ketiga, jangan tergiur ajakan-ajakan yang memaksa. Yang keempat, pastikan rekam jejak digitalnya. Yang kelima, cek aplikasi dan situsnya. Yang keenam, gunakan identitas digital. Jika sudah terlibat pinjaman online ilegal, solusi yang dapat dilakukan adalah: yang pertama, lapor ke OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. OJK menyediakan wadah khusus untuk tempat pengaduan dan pelaporan mengenai pinjaman online ilegal. Yang kedua, lapor ke Kominfo. Nah, hanya itu yang dapat aku bahas mengenai pinjaman online ilegal yang sedang marak terjadi pada zaman sekarang ini. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton. Dadah! Bye-bye! Nah, hanya